Sebelumnya aksi turun ke jalan dilakukan perwakilan mahasiswa dari puluhan kampus di Jakarta di halaman Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat Minggu sore. Aksi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu akan terus berlanjut dengan melibatkan universitas dari seluruh Indonesia. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Takbir! Rumah Dinas Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengatakan pasukan TNI memang sudah diperbantukan ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Andika mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Capek kita sudah ngomong sudah, tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Kalian itu seharusnya jadi masa depan bangsa, bukan jadi benalu yang nantinya tersingkir oleh kemajuan zaman seperti kelompok 212. Kita turun demo lagi saudara, takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun, jangan sampai hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang itu malah merusak fasilitas umum. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi saudara, takbir. Pemirsa, polisi telah menetapkan 21 tersangka aksi anarkis FPI Jumat kemarin. Salah satunya adalah Habib Novel Mukmin yang kini masuk daftar pencarian orang DPO. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan pihaknya telah membentuk 3 tim khusus untuk mencari dan menangkap Habib Novel. Berdasarkan penyelidikan sementara, Habib Novel dan Habib Syahabuddin Anggawi diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab dan menandatangani surat pemberitahuan aksi. Polisi juga telah menangkap Habib Syahabuddin Anggawi. Dukung rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar mahasiswa BEMSI pada tanggal 11 April 2022. Alumni 212 mengaku siap dukung dan sebut rezim ini gagal. Pasalnya melihat tuntutan yang akan disampaikan BEMSI dari berbagai kampus di Indonesia itu hampir sama, yakni membela jeritan rakyat. Saya pribadi mendukung aksi BEMSI karena memang rezim ini sudah sangat zalim dan gagal sehingga rakyat semakin menjerit, kata Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Pamukmin pada Minggu 10 April 2022. Kendati demikian, kata Novel, ia belum membeberkan secara detail apakah alumni 212 nantinya akan ikut turun ke jalan pada 11 April itu. Namun ia pastikan pihaknya tetap akan memberikan dukungan moral agar aksi 11 April terselenggarakan. Walau sampai saat ini kami secara resmi belum berkoordinasi dengan pihak manapun terkait aksi BEMSI, ujarnya. Apa yang disuarakan BEMSI juga sama dengan kami. Sedari itu kami mendukung aksi besar-besaran BEMSI, tegasnya. Sementara itu, soal rencana demo mahasiswa 11 April, Jenderal Andika Perkasa ingatkan pendemo untuk tidak merusak fasilitas umum. Selain fasilitas umum, Jenderal Andika Perkasa juga mengingatkan untuk tidak merusak infrastruktur. Apabila pendemo merusak itu semua, menurut Jenderal Andika Perkasa, maka yang rugi adalah masyarakat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti mengadakan pertemuan membahas rencana aksi besar-besaran Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMSI seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April 2022. Diwartakan sebelumnya bahwa ada rencana aksi demo mahasiswa yang kabarnya akan digelar pada 11 April 2022, tepatnya di hari Senin. Jenderal Andika mengatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD Republik Indonesia agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. Memang pasukan kami sudah di BKO di Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, kata Andika Perkasa pada Minggu 10 April 2022.
Mantan KSAD itu mengatakan demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, ujarnya. Sebelumnya, Lanyala mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Maka dari itu, aparat keamanan harus memberikan pengamanan dan penertiban yang tidak represif. Atas pendapat Ketua DPD RI itu, Jenderal Andika menyatakan setuju. Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI tetap bakal menggelar demonstrasi besok, meskipun Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan bahwa pemilu 2024 tidak ditunda. Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan gedung DPR MPR RI. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya, yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada. Tulis BEMSI dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Siaran pers itu telah dikonfirmasi kepada Koordinator Media BEMSI, Lutfi Yusrizal, kepada wartawan pada Minggu 10 April 2022. Meski berpindah tempat lokasi aksi, isu yang akan disuarakan BEMSI masih sama seputar penundaan pemilu. Mereka menuntut agar para wakil rakyat di DPR mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selain dari hal di atas, Aliansi BEMSI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat, di mana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022, dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi, 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, jelasnya. Sebelumnya aksi turun ke jalan dilakukan perwakilan mahasiswa dari puluhan kampus di Jakarta di halaman Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat Minggu sore. Aksi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden itu akan terus berlanjut dengan melibatkan universitas dari seluruh Indonesia. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Takbir! Rumah Dinas Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengatakan pasukan TNI memang sudah diperbantukan ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Andika mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Capek kita sudah ngomong saudara, tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Kalian itu seharusnya jadi masa depan bangsa, bukan jadi benalu yang nantinya tersingkir oleh kemajuan zaman seperti kelompok 212. Kita turun demo lagi saudara, takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun, jangan sampai hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang itu malah merusak fasilitas umum. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi saudara, takbir. Pemirsa, polisi telah menetapkan 21 tersangka aksi anarkis FPI Jumat kemarin. Salah satunya adalah Habib Novel Mukmin yang kini masuk daftar pencarian orang DPO. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggu Cahyono mengatakan pihaknya telah membentuk 3 tim khusus untuk mencari dan menangkap Habib Novel. Berdasarkan penyelidikan sementara, Habib Novel dan Habib Syahabuddin Anggawi diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab dan menandatangani surat pemberitahuan aksi. Polisi juga telah menangkap Habib Syahabuddin Anggawi.